Hey kid, don't ever let them get inside your head. Jayden Osterwalde jadi bidikan PSSI tambah naturalisasi jelang kualifikasi Pildun 2026 round 3. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar rencana naturalisasi pemain keturunan yang berpotensi memperkuat tim nasional. Jayden Osterwalde, pemain muda berbakat dengan nilai pasar mencapai 230 miliar rupiah, tengah menjadi sorotan utama. Pemain yang saat ini bermain untuk Parma di Serie B Italia ini disebut-sebut berminat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad merah putih menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Osterwalde adalah salah satu talenta muda yang menjanjikan di kancah sepak bola Eropa. Saat ini, ia bermain untuk Parma, klub legendaris yang kini tengah berjuang kembali ke Serie A. Dengan usianya yang masih muda, Osterwalde telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemampuan dribbling, visi permainan, serta ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diperhitungkan di liga. Osterwalde memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur. Meski besar dan tumbuh di Eropa, ia selalu merasa dekat dengan budaya Indonesia, terutama karena pengaruh keluarganya. Dalam beberapa wawancara, Osterwalde menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi timnas Indonesia, mengingat hubungan emosional yang kuat dengan tanah leluhurnya. PSSI melihat potensi besar dalam diri Osterwalde. Sebagai pemain yang terlatih di bawah asuhan pelatih-pelatih berpengalaman di Eropa, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Osterwalde diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Tidak hanya dari segi teknik dan taktik, tetapi juga mentalitas dan profesionalisme yang ia bawa dari Liga Top Eropa. PSSI telah menginisiasi proses naturalisasi beberapa pemain keturunan dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan untuk memperkuat skuad Garuda. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI berencana menambah jumlah pemain naturalisasi guna memperbesar peluang lolos ke putaran final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya merekrut pemain-pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan kualitas tinggi seperti Osterwalde. Kami sangat tertarik untuk membawa Jayden Osterwalde ke tim nasional. Ia memiliki potensi besar dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh timnas kita. Proses naturalisasinya akan segera kami mulai, dan kami berharap semuanya berjalan lancar, ujar Thohir. Parma, klub tempat Osterwalde bermain saat ini, turut memberikan dukungannya terhadap rencana Osterwalde untuk menjadi WNI. Parma menilai bahwa kesempatan bermain di timnas Indonesia akan memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan karir Osterwalde. Jayden adalah pemain muda yang berbakat dan memiliki potensi besar. Bermain di timnas Indonesia akan menjadi pengalaman yang berharga baginya dan akan membantu dalam perkembangan karirnya. Kami mendukung keputusannya dan berharap yang terbaik untuknya, kata salah satu petinggi Parma dalam sebuah wawancara. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Jayden Osterwalde disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka berharap kedatangan Osterwalde akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas dan membantu mencapai prestasi yang lebih tinggi di level internasional. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Kami berharap Jayden Osterwalde bisa segera bergabung dengan timnas dan membawa Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar salah satu penggemar sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Jayden Osterwalde menjadi WNI adalah langkah strategis PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki Osterwalde, diharapkan ia dapat memberikan kontribusi positif bagi timnas. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk klubnya Parma, menunjukkan bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menantikan kehadiran Osterwalde dengan penuh harapan dan optimisme. Striker gacor Daan Rots jadi incaran PSSI, tambah pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus bergerak cepat. Kali ini, target utama mereka adalah Daan Rots, seorang striker tajam yang memiliki catatan gol impresif di Liga Eropa. PSSI melihat potensi besar dalam diri Rots untuk menambah daya gedor tim Garuda dan berharap proses naturalisasinya dapat segera terlaksana. Daan Rots adalah striker asal Belanda yang saat ini bermain untuk salah satu klub papan atas di Eredivisie. Dengan usia yang masih muda, Rots telah menunjukkan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Ia dikenal memiliki kecepatan, ketepatan dalam mengeksekusi peluang, serta visi bermain yang cemerlang. Karirnya mulai menanjak sejak bergabung dengan akademi klubnya, dan seiring waktu, ia berhasil menembus tim utama. Dalam beberapa musim terakhir, Rots menjadi andalan timnya dalam mencetak gol dan seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan krusial. Tidak heran jika namanya mulai diperbincangkan oleh klub-klub besar Eropa, serta menarik perhatian PSSI. PSSI menyadari bahwa untuk bersaing di level internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Daan Rots dianggap memenuhi kriteria tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kemampuan Rots dalam mencetak gol dan pengalamannya di Liga Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Daan Rots memiliki segala yang kami butuhkan. Dia adalah striker dengan naluri mencetak gol yang tajam, memiliki pengalaman bermain di level tinggi, dan masih sangat muda. Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim nasional, ujar Thohir. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain telah melalui proses ini dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional. Untuk Daan Rots, PSSI berkomitmen untuk mempercepat proses naturalisasinya agar ia bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Kami sudah memulai komunikasi dengan pihak Daan Rots dan klubnya. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar dan cepat, tambah Thohir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana PSSI untuk menaturalisasi Daan Rots. Menurutnya, kehadiran Rots akan menambah variasi serangan tim dan memberikan lebih banyak opsi di lini depan. Saya sangat mendukung langkah ini. Daan Rots adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia bisa menjadi solusi bagi kita dalam mencetak gol dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim, kata Shin Tae-yong. Para pemain tim nasional juga menyambut baik rencana ini. Kapten tim, Rizky Ridho, menyatakan bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Rots akan memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim. Kami selalu menyambut baik kehadiran pemain baru yang bisa membantu tim. Daan Rots adalah pemain hebat, dan kami yakin dia bisa membantu kita meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia nanti, ujar Rizky Ridho. Dengan masuknya Daan Rots ke dalam skuad tim nasional Indonesia, harapan masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia tentu semakin tinggi. Mereka berharap Rots bisa menjadi mesin gol yang diandalkan dan membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, tantangan tentu tidak akan mudah. Adaptasi dengan lingkungan baru, rekan satu tim, dan gaya bermain tim nasional menjadi salah satu faktor penting yang harus dihadapi Rots. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Meski demikian, dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, pemain, dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia, diharapkan Daan Rots bisa mengatasi semua tantangan tersebut dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Kehadiran Daan Rots di tim nasional Indonesia diharapkan bisa menjadi angin segar dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, Rots diharapkan bisa membawa tim Garuda meraih hasil terbaik dan membanggakan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Mari kita dukung proses naturalisasi Daan Rots dan berharap ia bisa segera bergabung dengan tim nasional Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan impian melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Profil Daniel Klein,
calon kiper naturalisasi PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya memperkuat skuad tim nasionalnya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mempertimbangkan naturalisasi pemain asing berbakat yang memiliki keturunan Indonesia. Nama yang kini menjadi sorotan utama adalah Daniel Klein, seorang kiper muda berbakat yang menunjukkan potensinya di Liga Eropa. Daniel Klein lahir pada 15 Februari 2002 di Amsterdam, Belanda. Ayahnya, Johan Klein, adalah seorang Belanda, sementara ibunya, Sari Klein, memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Yogyakarta. Sejak kecil, Daniel sudah menunjukkan minat yang besar terhadap sepak bola, terutama posisi penjaga gawang. Pada usia 10 tahun, Daniel bergabung dengan akademi sepak bola lokal sebelum akhirnya direkrut oleh salah satu klub terbesar di Belanda, Ajax Amsterdam, pada usia 13 tahun. Di Ajax, Daniel mulai mengasah keterampilannya sebagai kiper. Bakatnya yang luar biasa membuatnya cepat naik ke tim junior Ajax dan kemudian masuk ke tim cadangan. Penampilannya yang impresif di tim cadangan menarik perhatian beberapa klub besar di Eropa. Pada tahun 2020, Daniel memutuskan untuk pindah ke Jerman dan bergabung dengan Akademi Sepak Bola RB Leipzig, sebuah langkah besar yang bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi. Sebagai kiper, Daniel Klein dikenal dengan refleks yang cepat dan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Kelebihan ini membuatnya mampu melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial di bawah mistar gawang. Selain itu, kemampuannya dalam mengontrol area penalti dan ketenangannya saat menghadapi situasi tekanan tinggi juga menjadi nilai tambah yang membuatnya berbeda dari kiper-kiper muda lainnya. Keunggulan lain dari Daniel adalah distribusi bola yang akurat. Ia mampu melakukan tendangan jarak jauh yang presisi, memungkinkan timnya untuk memulai serangan balik dengan cepat. Kombinasi dari semua keunggulan ini menjadikan Daniel sebagai salah satu kiper muda yang paling menjanjikan di Eropa. PSSI, melalui program naturalisasi, telah berhasil mengamankan beberapa pemain berbakat yang memiliki keturunan Indonesia untuk memperkuat tim nasional. Daniel Klein adalah salah satu pemain yang dianggap memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Proses naturalisasi Daniel telah dimulai beberapa bulan yang lalu dan kini berada dalam tahap akhir. Jika proses ini berhasil, Daniel Klein akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa dan kemampuan teknis yang dimilikinya, Daniel diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pertahanan tim nasional. Dengan naturalisasi Daniel Klein, PSSI berharap dapat meningkatkan kualitas tim nasional dan bersaing di level internasional. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target utama, dan kehadiran kiper seperti Daniel diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan teknis yang dibutuhkan oleh tim. Namun, tantangan juga tidak dapat diabaikan. Adaptasi dengan gaya bermain dan budaya sepak bola Indonesia adalah salah satu hal yang harus dihadapi oleh Daniel. Selain itu, tekanan untuk tampil baik dan memenuhi ekspektasi tinggi dari para pendukung juga merupakan tantangan tersendiri. PSSI dan pelatih tim nasional, Shin Tae-yong, telah menyusun rencana untuk membantu Daniel beradaptasi dengan cepat. Melalui berbagai sesi latihan intensif dan pertandingan uji coba, diharapkan Daniel dapat segera menemukan ritme permainannya bersama timnas Indonesia. Daniel Klein adalah kiper muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di timnas Indonesia. Proses naturalisasinya yang hampir selesai menjadi harapan baru bagi PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai kiper yang handal dan pengalamannya bermain di Liga Eropa, Daniel diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi internasional lainnya. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan debut Daniel Klein bersama timnas Garuda. Semoga kehadirannya dapat memberikan warna baru dan membantu Indonesia mencapai impian besar mereka di kancah sepak bola dunia.
Kelvin Verdong sambut baik kedatangan Ula Romeni untuk naturalisasi sebagai penyerang lini depan Haus Gol, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan mendatangkan talenta-talenta baru melalui proses naturalisasi. Salah satu langkah strategis terbaru adalah naturalisasi Ula Romeni, penyerang Haus Gol yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar di lini depan Garuda. Kedatangan Ula Romeni disambut baik oleh seluruh tim, terutama oleh Kelvin Verdong, gelandang serang andalan yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam strategi permainan timnas Indonesia. Verdong, yang dikenal dengan visinya yang tajam dan kemampuan mengatur serangan, menyatakan antusiasmenya atas bergabungnya Romeni ke dalam skuad. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Verdong mengungkapkan harapannya terhadap kontribusi Romeni. Kehadiran Ula Romeni adalah angin segar bagi tim kami. Dia adalah penyerang yang sangat berbakat dengan naluri mencetak gol yang luar biasa. Saya yakin dia akan menjadi aset berharga bagi kita dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Verdong. Romeni, yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, diharapkan dapat membawa pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa tim nasional. Dengan catatan gol yang impresif di level klub, Romeni diyakini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan penyerang produktif yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Kelvin Verdong juga menambahkan bahwa kolaborasi antara dirinya dan Romeni di lapangan akan sangat menjanjikan. Sebagai gelandang serang, tugas saya adalah menciptakan peluang dan memberikan umpan-umpan matang. Dengan adanya Romeni di lini depan, saya merasa lebih percaya diri bahwa setiap peluang yang kita ciptakan bisa berbuah gol, lanjut Verdong. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, yang bertekad untuk tampil lebih baik dan meraih tiket ke putaran final. Proses naturalisasi pemain seperti Romeni adalah bagian dari strategi jangka panjang yang dirancang oleh PSSI untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memberikan komentarnya terkait naturalisasi Ula Romeni. Kami sangat senang bisa membawa Ula Romeni ke dalam tim nasional. Dia adalah pemain dengan kemampuan luar biasa dan mental juara. Kami yakin dia akan memberikan dampak positif dan membantu kami mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026, kata Thohir. Di sisi lain, Romeni sendiri menyatakan kegembiraannya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Romeni mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim. Ini adalah kehormatan besar bagi saya untuk bisa bermain untuk Indonesia. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu tim mencapai prestasi tertinggi, ujar Romeni. Proses adaptasi Romeni diharapkan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari rekan-rekan satu timnya, termasuk Verdong yang siap membantu dalam segala hal. Kami adalah tim yang solid dan saling mendukung. Saya dan seluruh pemain siap membantu Romeni beradaptasi dengan cepat. Kami semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia berjaya di kancah sepak bola dunia, kata Verdong. Kedatangan Ula Romeni menambah daftar pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan juga telah melalui proses naturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Strategi ini diharapkan bisa membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Selain fokus pada penambahan pemain, PSSI juga terus memperbaiki infrastruktur dan program pelatihan untuk mendukung perkembangan sepak bola di tanah air. Dengan kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman, Indonesia optimis bisa bersaing lebih kompetitif di level internasional. Dengan semangat baru dan skuad yang semakin kuat, timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, termasuk para penggemar yang selalu setia mendukung, menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh rintangan, namun dengan kerja keras, semangat juang, dan kolaborasi yang solid, mimpi untuk melihat timnas Indonesia berlaga di panggung terbesar sepak bola dunia semakin mendekati kenyataan.
Jordi Wehrman jadi incaran naturalisasi PSSI jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kembali mengincar pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses dengan beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, kini giliran Jordi Wehrman yang menjadi perhatian utama. Wehrman, yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk FC Luzern di Liga Super Swiss, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menambah kekuatan lini tengah skuad Garuda. Jordi Wehrman lahir di Den Haag, Belanda pada 25 Maret 1999. Wehrman memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub terbesar di Belanda. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, memiliki visi permainan yang baik, serta kemampuan dalam distribusi bola yang mumpuni. Sejak pindah ke FC Luzern pada tahun 2021, Wehrman telah menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi pemain kunci di timnya. Kualitas dan pengalaman internasional, Jordi Wehrman memiliki pengalaman bermain di level kompetisi yang tinggi di Eropa. Hal ini dianggap dapat membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kemampuan teknis dan fisik Wehrman dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan teknis tinggi dan fisik yang kuat. Ia bisa menjadi sosok penyeimbang di lini tengah, serta memberikan perlindungan ekstra bagi lini pertahanan. Visi bermain yang mumpuni kemampuan Wehrman dalam membaca permainan dan mendistribusikan bola dianggap dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menciptakan peluang lebih banyak bagi para penyerang. Proses naturalisasi Jordi Wehrman tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus memastikan bahwa Wehrman memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA dan pemerintah Indonesia. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pihak klub dan pemain juga sangat penting untuk memastikan kesepakatan ini dapat berjalan lancar. PSSI telah memulai komunikasi awal dengan Wehrman dan agennya. Berdasarkan informasi yang didapat, Wehrman menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, ia masih perlu mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk adaptasi dengan budaya dan gaya hidup di Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Jordi Wehrman di timnas Indonesia diprediksi akan membawa dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan kualitas di lini tengah, Wehrman juga bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kehadiran pemain dengan pengalaman dan kualitas Eropa diharapkan bisa mengangkat moral tim dan memberikan dorongan tambahan dalam mencapai hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan terhadap rencana naturalisasi Wehrman datang dari berbagai pihak, termasuk pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin menyatakan bahwa Wehrman bisa menjadi tambahan berharga bagi timnya, terutama dalam memperkuat sektor tengah yang selama ini dianggap sebagai salah satu kelemahan. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim. Jordi Wehrman adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang kami butuhkan. Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan kami, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, para penggemar sepak bola Indonesia juga menyambut baik rencana ini. Mereka berharap kehadiran Wehrman bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan bersaing di kancah internasional. Proses naturalisasi Jordi Wehrman masih dalam tahap awal, namun harapan besar sudah mulai muncul dari berbagai kalangan. PSSI terus berupaya untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Wehrman bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Jordi Wehrman diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan dalam proses ini.